bensin dia ada perkembangan dia sakit kemarin kan sakit ya kelanjutan rumah tangganya seperti apa bang? Jadi gini, saya memang komunikasi kemarin waktu Ruben jatuh pingsan ya kalau nggak salah ya di Majalengka, kemudian dilarikan di rumah sakit. Saya sore harinya komunikasi dengan Ruben bagaimana keadaannya, dan kemudian dia bicara ya ini kecapean bang gitu ya, mungkin akan ada observasi lebih jauh atas kesehatannya, dan kalau nggak salah dia juga kemudian dirawat di rumah sakit Bunda ya, jadi pindah dari Majalengka ke rumah sakit Bunda. Nah terkait dengan masalah hubungan rumah tangganya Ruben dengan Sarwenda, beberapa hari ini saya memang lagi intens berkomunikasi dengan kuasa hukumnya Sarwenda, ya, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelanjutan daripada rumah tangganya, ya, dan memang ini masih terus berlanjut komunikasi ini, dan dalam minggu depan ini mungkin ada satu hal yang bisa dihasilkan dari pembicaraan yang sedang kami lakukan dengan kuasa hukumnya Sarwenda, ya, untuk bagaimana kelanjutan daripada rumah tangga tersebut, ya, dan kita berharap ini semuanya bisa berjalan dengan baik, semua hal proses ini bisa dilalui dengan baik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bang, berarti secara tidak langsung rumah tangganya Ruben dan Sarwenda ada masalah sampai akhirnya mereka benar pisah rumah gitu bang? Jadi saya kira gini, nggak ada rumah tangga yang nggak ada masalah, ya, pasti semua rumah tangga pasti ada masalah, ya. Saya kira Ruben juga dan Sarwenda sebagai manusia biasa juga pasti dalam rumah tangga mereka pasti ada masalah, ya. Dan ini kan juga bisa terlihat dari bahasa tubuhnya Sarwenda, dari apa yang disampaikan oleh Sarwenda, karena kan yang sering menyampaikan hal-hal itu kan Sarwenda, ya. Nah, kalau terkait dengan masalah pisah rumah, ini sebenarnya nggak pisah rumah, kan kita tahu bahwa rumahnya mereka kan lagi dibangun, ya, lagi dibangun, dan oleh karena itu mereka mungkin perlu tempat sementara sampai rumah itu selesai. Jadi saya melihatnya bahwa ini bukan berkaitan dengan masalah pisah rumah atau nggak pisah rumah. Kalau masalah masih selalu ada, dan komunikasi Sarwenda dengan Ruben juga masih berjalan, ya. Meskipun ada saya sebagai kuasa hukumnya Ruben, ada Sarwenda juga punya kuasa hukum. Ya tadinya kan dulunya kan di saya nih komunikasinya, tapi saya pikir takut terjadi konflik of interest karena mungkin apa yang diinginkan oleh Sarwenda itu juga mungkin bisa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si Ruben. Jadi oleh karena itu supaya tidak terjadi konflik of interest memang lebih baik Sarwenda juga tunjuk orang lain. Makanya sekarang ada rekan saya juga yang menjadi kuasa hukumnya Sarwenda, jadi lebih enak komunikasinya. Nah, jadi meskipun masing-masing sudah punya kuasa hukum, komunikasi antara Sarwenda dengan si Ruben juga masih berjalan. Ini beda dengan situasi Tengku Dewi nih, udah stop komunikasi. Kalau ini mereka masih berkomunikasi. Jadi ada hal-hal yang memang mereka ingin komunikasikan, baik itu mengenai masalah anak, mengenai masalah kelangsungan rumah tangga mereka, terkait dengan masalah hal apapun, ini mereka masih komunikasikan. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, saya selaku kuasa hukumnya Ruben dan juga kuasa hukumnya Sarwenda yang telah ditunjuk, kami sekarang sedang mencoba untuk terus berkomunikasi, berinteraksi agar ada satu kesimpulan yang memberikan kepastian bagaimana kelanjutan daripada hubungan rumah tangga ini. Ya. Berarti Ruben dan Sarwenda nggak bisa menyelesaikan masalah mereka berdua secara suami istri gitu sampai akhirnya meminta bantuan melalui kuasa hukum gitu. Artinya begini, ya, udah pasti seperti itu. Karena kalau misalnya mereka mampu menyelesaikannya, pasti mereka nggak perlu orang ketiga. Orang ketiga dalam arti yang kata, dan jangan diartikan negatif ya. Orang ketiga dalam arti kata orang hukum yang bisa menjadi penengah. Nah, jadi memang dalam kondisi yang seperti itu, ya, mungkin Sarwendanya juga lelah, ya, sehari-hari mungkin banyak kegiatan pekerjaan dan ngurus anak sekolah. Ruben juga mungkin capek, dan kondisi dia juga kan kita tahu nih di dalam badannya kurang sehat kan gitu ya. Jadi kalau suami istri kan biasa tuh kadang-kadang komunikasi jadi nadanya bisa naik turun nih. Nah, jadi mungkin untuk mencegah supaya tidak terjadi
salah pengertian yang lebih lanjut, pertengkaran yang lebih besar, mungkin seperti itu ya, maka mereka minta bantuan dari masing-masing kuasa hukum untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan-harapan dari masing-masing pihak, dari Sarwenda maupun dari Ruben. Nah, kalau memang misalnya ini sudah sampai kepada suatu kondisi yang boleh kami katakan final, barulah kita akan tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Gitu. Bang, tadi kan permasalahan katanya- yang paling mendasar banget Bang, kalau setuju. Apa sih Bang yang paling mendasar banget sampai akhirnya mereka bisa nih? Ya, gini. Kalau ditanya apa persoalan yang paling mendasar itu, saya belum bisa sampaikan, gitu ya. Karena ini kan bicara mengenai masalah keadaan rumah tangga orang yang sampai hari ini kan belum ada gugatan cerai. Ya, belum ada gugatan cerai. Ya, jadi nggak elok kalau saya bicara mengenai masalah apa yang menjadi permasalahan mereka yang mendasar. Kalau nanti misalnya, misalnya akhirnya sampai pada adanya suatu gugatan, nah ini mungkin baru bisa kami jelaskan karena memang apa persoalan yang mendasar itu juga termaktub dalam gugatan tersebut. Seperti yang tadi masalah Tengku Dewi kita bisa ungkapkan karena itu juga akan menjadi alasan dalam gugatan kami. Jadi tunggu waktunya, kami akan sampaikan bagaimana perkembangan dari masalah rumah tangga Ruben dan Sarwenda. Pasti akan tahu lah teman-teman nantinya. Bang kan tadi mengajak komunikasi lawyernya Sarwenda gitu untuk menanyakan kelanjutan rumah tangga mereka nih, Sarwenda dan Ruben. Memang dari kedua belah pihak ada keinginan untuk mengakhiri ini sampai akhirnya menanyakan soal itu, Bang. Artinya begini, semua hal itu kan bisa saja terjadi. Ya kan, kalau misalnya ada keributan dalam rumah tangga itu kan pasti opsinya kan cuma dua. Ya, baikan atau rujuk, atau akhirnya sampai kepada keputusan mengakhiri ikatan perkawinan tersebut. Nah, jadi dua hal ini kan tetap akan menjadi materi yang akan dibicarakan, ya, akan dibahas. Nah, jadi itu yang menjadi materi-materi yang kita sampaikan. Kalau rujuk, bagaimana rujuknya, kan begitu kan, supaya tidak terjadi lagi masalah-masalah yang sama yang akhirnya mengganggu bahtera rumah tangga mereka. Terus kalau misalnya kemudian tidak bisa rujuk, bagaimana mekanismenya? Kan ada hal-hal yang perlu dibicarakan secara detail juga mengenai masalah anak, ini semua seperti itulah. Jadi karena memang masih dalam pembicaraan, ya kita masih belum tahu apa yang menjadi kesimpulannya karena belum berakhir pembicaraannya. Beda dengan Tengku Dewi. Tengku Dewi sudah tegas mengatakan saya tidak lagi mau rujuk karena sudah berulang-ulang dia melakukan kesalahan yang sama. Nah, jadi bedanya di situ. Berarti titik masalahnya sudah sampai menanti jawaban lanjut atau enggak ya, Bang? Ya. Terima kasih, Bang. Oke. Makasih Bang.